Dalam sejarah pinjol berdiri, masuk ke Indonesia lalu menjerat banyak rakyat Indonesia, ada satu sosok dari kepemerintahan yang sangat epik sekali menanggapi kesemrautan benang dari pinjol tersebut. Beliau adalah Bapak Mahfud MD, seorang Menko Polhukam yang menyatakan bahwa pinjol jangan dibayar sama sekali. Pada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Tapi seperti yang kita tahu, masalahnya ini bukan hanya ada di pinjol yang ilegal saja. Pinjol yang legal pun lebih banyak bermasalah juga. Ya, seperti ada yang sampai bunuh diri karena pinjol, diteror, keluar kontak darurat, entah debt kolektornya ini dapat dari mana, gitu ya. Pinjol legal pun sama bermasalahnya dengan pinjol yang ilegal. Ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan pinjol yang legal ini? Nah, pada tahun 2023, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mana itu adalah badan pemerintahan, mereka mengeluarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berisikan tentang aturan-aturan untuk para pinjol. Nah, surat edaran atau aturan terbaru dari OJK ini banyak ditentang oleh pihak pinjol karena terlalu mengekang kebebasan dari pinjol dalam menagih maupun memberikan bunga. Oke, kebebasan dalam menagih diperketat, yang akibatnya nanti pinjol tidak dapat menjalankan kekerasan dalam menagihnya. Ya, Anda bayangkan, pinjol tidak mau ada aturan yang mengatur bahwa tidak boleh menggunakan kekerasan dalam penagihan. Ya, betapa jahatnya pinjol itu. Oke, nah dari sudut pandang pinjol, aturan atau surat edaran dari OJK ini seperti memperbolehkan masyarakat untuk galbay. Ya, pinjol nggak mau seperti itu. Oke, para pihak pinjol menuntut OJK merevisi surat edaran tersebut agar pinjol bisa bebas berbisnis di Indonesia tanpa perlu terkurung dengan aturan yang ketat dari OJK. Ya. Nah, namun kabar baiknya OJK tidak merevisi aturan tersebut. OJK tetap mempertahankan aturan tersebut kekeh. Ya, itu kabar baiknya. Jadi OJK pun sebenarnya memberikan kisi-kisi pada rakyat Indonesia, pada masyarakat Indonesia tentang bolehnya gagal bayar di pinjol. Ya, gagal bayar di pinjol itu boleh. Makanya OJK menerbitkan peraturan-peraturan yang memberatkan para perusahaan pinjol yang ditentang oleh banyak perusahaan pinjol. Ya, agar lebih jelas lagi, mari kita sama-sama simak aturan OJK yang seperti kisi-kisi mendukung galbay di pinjol tersebut. Nah, ini adalah surat edaran Otoritas Jasa Keuangan yang banyak ditentang oleh para perusahaan pinjol tersebut karena isinya itu seperti mendukung masyarakat untuk gagal bayar di pinjol. Gitu ya. Nah, langsung saja kita lihat ya, peraturan mana yang memberatkan pinjol-pinjol tersebut. Oke? Yang pertama adalah peraturan penagihan. Sini ya, kita lihat peraturan penagihan. Nah, di sini ada bab penagihan. Langsung saja akan saya tunjukkan poin-poin mana yang memberatkan pinjol tersebut. Oke, yang pertama di poin 5. Ini. Ya, mari kita baca. Dalam melakukan penagihan, sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara atau perusahaan pinjol harus memastikan bahwa A. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang B. Dalam hal penyelenggara melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, poin A, poin B ini para perusahaan pinjol dituntut untuk memiliki DC yang berkualitas, SDM-nya harus berkualitas, ya. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari DC tersebut adalah dengan pelatihan. Nih, yang A ini ya, memperoleh pelatihan yang memadai. Nah, sedangkan satu pinjol itu memiliki ratusan DC, ada 400 sampai 500 DC. Kalau biaya pelatihannya itu sampai 3 juta, 4 juta satu orang, pinjol mau keluar duit berapa? Masih mending buat nyalurin utang ke masyarakat lalu ditagih dengan kasar. Kan seperti itu. Ya kalau dari kacamata bisnis. Nah ini nih ya yang pertama nih agak berat nih ya kan memiliki DC yang berkualitas. Tuh, oke. Selanjutnya di sini penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Ya.
Kalau di tahun 2018 sampai tahun 2022, let's say, karena ini kan SEOJK-nya tahun 2023, gitu ya. Itu banyak praktek-praktek DC pinjol menagih menggunakan kekerasan verbal maupun bahkan kekerasan fisik, walaupun sedikit ya yang kekerasan fisik itu ya. Banyak kan kekerasan verbal dan mempermalukan penerima dana, seperti menyebarkan data, menelpon kantor, menjelek-jelekin pribadinya dan lain-lain gitu ya. Dengan satu tujuan kan, itu agar si nasabah ini segera membayar gitu ya. Tapi sekarang nggak boleh seperti itu. Di sini sudah ada tertulis aturannya. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah, pinjol keberatan tuh. Kenapa? Karena kalau nagihnya halus, mereka beranggapan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak akan bayar kalau nagihnya halus. Harusnya kasar, harusnya dipermalukan. Nah, seperti itu. Para perusahaan pinjol keberatan dengan aturan seperti ini. Oke. Yang ketiga juga sama. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Tadi itu ya. Lalu, yang nomor 4, ini juga masih sama. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, harkat martabat dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Lagi-lagi pinjol nggak mau, coy. Pinjol itu pengennya Anda itu wah sengsara, gitu. Segera bayar, gitu kan. Lalu penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi nggak boleh menagih ke Kondar, menagih ke kantor, menagih ke HRD, menagih ke keluarga, itu nggak boleh sama sekali. Ya, harusnya hanya kepada Anda saja. Oke, pinjol keberatan lagi tentang hal ini, gitu kan? Karena praktek penagihan menagih keluar Kondar ke perusahaan itu sangat manjur sekali, berhasil untuk menagih para nasabahnya. Ya, nggak tahu nasabahnya ada yang bunuh diri, ya, nasabahnya ada yang sampai sengsara, gitu kan? Gitu ya. Bisa kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5 ini OJK atau Badan Pemerintahan itu melindungi Anda. Ya ketika Anda galbay, ini kan ketika Anda galbay, bukan ketika Anda lancar. Ya kan? Sepertinya OJK ini terlalu melindungi nasabahnya. Gitu sehingga kayak boleh galbay gitu loh. Makanya perusahaan pinjol ini udah revisi aja aturannya, segera revisi. Gitu ya. Jadi ini itu termasuk kisi-kisi di mana pemerintah itu sebenarnya memberikan kisi-kisi kepada Anda bahwa Anda kalau nggak punya uang ya sudah galbay saja. Toh saya sudah merancang peraturannya. Tidak boleh memalukan Anda, tidak boleh mengintimidasi Anda, nih yang mengintimidasi, tidak boleh menggunakan kata yang kasar dan lain-lain. Bahkan tidak boleh menagih kepada pihak selain Anda. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, ini di bab 7. Fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna. Ini juga sama ya. Ini yang membuat pinjol keberatan karena seolah-olah mendukung gagal bayar di pinjol tersebut. Oke, nomor 6 dan nomor 7 ya. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Ya. Lalu nomor 7-nya, dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau misalkan masyarakat ini pada galbay, udah jangan terlalu ditagih, langsung alihkan ke asuransi gitu ya. Alihkan resiko pendanaan tersebut ke asuransi ya, kepada perusahaan asuransi ini gitu, sehingga Anda itu tidak terlalu kasar kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau kita mau terjemahkan dengan gamblang ya sudah galbay saja sih, uang sudah diasuransikan kok. Itu kisi-kisinya ya, kisi-kisi dari badan pemerintahan atau otoritas jasa keuangan. Jadi kalau sekarang masalahnya pinjol itu walaupun sudah diasuransikan, walaupun sudah ada aturan yang nggak boleh menagih, tapi tetap kasar nagihnya gitu ya, yaitu Anda tinggal abaikan saja. Karena kita sudah tahu kisi-kisinya. Ya, maka dari itu orang yang galbay atau bergabung dengan channel Raja Galbay, saya agak pede sedikit nggak apa-apa ya, itu beruntung karena kita tahu, karena saya bahas seperti ini, pengalihan resiko galbay itu ya melalui mekanisme asuransi,
gitu kan. Lalu nggak boleh kasar dalam menagih. Kalau yang belum galbay dan tidak menemukan channel Raja Galbay, yang nggak tahu hutangnya itu diasuransikan atau enggak itu. Ya, jadi kesimpulannya begini, saya ingin positif. Ya, mari kita ambil positifnya saja daripada negatif terus, gitu kan ya. Pemerintah itu sayang kepada orang-orang yang galbay. Ya, walaupun terdengar agak lucu gitu, agak menggelitik gitu, tapi kita buktikan atau sudah dibuktikan dari aturan-aturan OJK tersebut. Ya, misalkan kita bilang orang yang galbay itu dilindungi, pemerintah itu melindungi rakyatnya yang gagal bayar gitu. Aduh lucu banget, masa sih pemerintah melindungi orang yang galbay gitu kan? Ya karena dia tidak tahu, sudah ada aturannya bahwa hutang-hutang itu diasuransikan dan tidak boleh menagih secara kasar. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.